Kamu pernah nggak merasa gugup setiap kali mau ngobrol sama cewek? Jantung deg-degan, tangan dingin, kata-kata nggak keluar, dan akhirnya cuma bisa senyum kaku sambil berharap dia duluan yang buka obrolan? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Banyak banget cowok pemalu dan introvert yang merasa kesulitan untuk mulai ngobrol, apalagi ngobrol asik sama cewek. Masalahnya, rasa gugup itu sering bikin kita kehilangan kesempatan. Cewek yang tadinya terlihat tertarik bisa jadi ilfeel karena kita terlalu pasif. Bukan karena kita nggak menarik, tapi karena cara kita menyampaikan diri kurang percaya diri. Dan sayangnya, banyak dari kita yang berpikir kalau ngobrol asik itu cuma bisa dilakukan oleh cowok yang ekstrovert, banyak bicara, dan punya segudang topik. Padahal, itu mitos besar yang bikin kita makin terintimidasi. Kenyataannya, kamu nggak perlu jadi cowok yang super rame atau jago stand-up komedi untuk bisa ngobrol seru sama cewek. Bahkan cowok pendiam, pemalu, dan introvert sekalipun bisa bikin cewek nyaman, nyambung, dan ketagihan ngobrol. Kuncinya bukan seberapa banyak kamu bicara, tapi bagaimana kamu membangun koneksi, memilih kata, dan menunjukkan ketulusan kamu dalam berbicara. Di video ini, kita akan bahas tuntas, satu persatu, semua hal yang bisa bikin kamu lebih percaya diri dan lebih jago ngobrol sama cewek. Bukan teori kosong, tapi tips praktis yang bisa langsung kamu coba dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari cara membuka percakapan, menjaga alur ngobrol, menghadapi momen canggung, sampai cara menutup obrolan dengan kesan yang positif. Jadi kalau kamu nonton video ini sampai habis, kamu nggak cuma akan jadi lebih jago ngobrol, tapi juga bisa bikin cewek betah ngobrol berlama-lama sama kamu. Pertama-tama, kita harus mengerti dulu satu hal penting. Ngobrol itu bukan soal pamer. Banyak orang berpikir kalau mau terlihat menarik di depan cewek, kita harus banyak bicara, banyak cerita, atau menunjukkan betapa serunya hidup kita. Padahal, justru yang bikin obrolan menarik adalah saat kamu bisa membuat lawan bicara merasa didengarkan, merasa dihargai, dan merasa nyaman jadi dirinya sendiri. Cewek nggak butuh kamu jadi penghibur. Mereka butuh kamu jadi pendengar yang tulus. Dan disinilah kelebihan seorang pemalu dan introvert bisa jadi senjata utama. Karena kamu terbiasa mendengarkan, kamu lebih peka. Kamu lebih mampu membaca situasi. Kamu lebih cermat memperhatikan ekspresi dan nada suara. Dan semua itu adalah fondasi kuat untuk membangun obrolan yang hangat dan menyenangkan. Lalu gimana cara mulai obrolan kalau kita pemalu dan nggak tahu harus ngomong apa? Ini dia salah satu tantangan terbesar. Tapi tenang. Ada banyak cara halus dan natural untuk membuka pembicaraan tanpa terkesan maksa atau garing. Salah satunya adalah dengan mengamati situasi di sekitar. Misalnya kamu lagi di kafe, dan dia pesan menu yang unik. Kamu bisa tanya, itu minuman apa ya? Kayaknya enak deh. Atau kalau kamu satu kelas atau satu komunitas, kamu bisa mulai dari topik yang relevan. Tugas tadi susah nggak sih menurut kamu? Pertanyaan ringan kayak gitu terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat efektif. Karena mereka membuka celah untuk interaksi tanpa tekanan. Dan yang lebih penting, kamu terlihat sebagai orang yang ramah, tidak menghakimi, dan ingin terhubung secara tulus. Kalau kamu takut terdengar kaku atau canggung, ingat satu hal, cewek juga manusia. Mereka juga kadang gugup. Mereka juga bisa bingung harus merespons apa. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri. Jangan menuntut obrolan pertama kamu harus sempurna. Tujuan utama bukan membuat dia langsung jatuh cinta, tapi membuat dia merasa nyaman. Dan salah satu cara bikin cewek nyaman adalah dengan jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Jangan berpura-pura jadi orang lain. Jangan sok lucu kalau kamu nggak merasa itu alami. Jangan memaksakan diri jadi cowok yang cerewet kalau kamu lebih nyaman dengan gaya bicara tenang dan kalem. Karena keaslian kamu adalah daya tarik terbesar kamu. Kamu juga bisa menggunakan bahasa tubuh untuk memperkuat komunikasi kamu. Walaupun kamu nggak banyak bicara, cara kamu menatap, tersenyum, mengangguk, atau menunjukkan ketertarikan bisa membuat lawan bicara merasa dihargai. Kadang, satu anggukan kecil bisa jauh lebih bermakna daripada satu paragraf panjang yang tidak tulus. Selanjutnya, kita bahas tentang seni mendengarkan. Mendengarkan bukan sekadar diam dan menunggu giliran bicara. Mendengarkan yang baik berarti hadir sepenuhnya dalam percakapan. Saat dia cerita, kamu benar-benar fokus.
Kamu menunjukkan minat lewat ekspresi wajah dan tanggapan kecil seperti, "Wah, masa?" atau "Serius?" Tanggapan-tanggapan ini terdengar sederhana, tapi membuat lawan bicara merasa dihargai dan didengar. Mendengarkan juga berarti bisa menanggapi dengan pertanyaan yang membuat percakapan berlanjut. Misalnya dia cerita tentang hobinya nonton film. Kamu bisa tanya, "Film terakhir yang kamu tonton apa? Seru nggak?" Atau, "Kamu lebih suka film yang bikin mikir atau yang ringan-ringan gitu?" Pertanyaan semacam ini menunjukkan bahwa kamu tertarik, bukan sekadar basa-basi. Dan dari sana, obrolan bisa berkembang ke arah yang lebih dalam. Kadang dari satu pertanyaan, bisa muncul 5 topik baru. Dan ini terjadi secara alami, selama kamu benar-benar hadir dalam obrolan itu. Obrolan yang menyenangkan tidak harus selalu lucu. Tidak harus selalu serius juga. Yang penting adalah bagaimana kamu membuat dia merasa aman untuk jadi dirinya sendiri. Dan hal ini bisa kamu lakukan dengan tidak menghakimi, tidak menyela, dan tidak sok tahu. Kalau dia cerita tentang hal yang kamu belum tahu, kamu bisa bilang, "Wah, aku belum pernah dengar sih, tapi menarik juga ya." Kalimat seperti ini jauh lebih baik daripada pura-pura tahu dan akhirnya salah ngomong. Selain kemampuan mendengarkan, hal penting lainnya dalam ngobrol sama cewek adalah menjaga ritme percakapan. Banyak cowok pemalu sering merasa tertekan untuk terus mengisi kekosongan obrolan. Padahal, jeda itu wajar. Bahkan dalam percakapan yang menyenangkan sekalipun, akan selalu ada momen-momen hening. Yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapi hening itu. Kalau kamu tenang, rileks, dan tetap tersenyum, keheningan kecil justru bisa jadi momen yang memperkuat kenyamanan satu sama lain. Kita juga perlu belajar membaca sinyal. Saat kamu ngobrol sama cewek, coba perhatikan ekspresinya. Apakah dia terlihat tertarik? Apakah matanya fokus ke kamu atau ke arah lain? Apakah dia membalas pertanyaan dengan antusias atau hanya sekadar menjawab? Ini penting untuk membantu kamu menyesuaikan arah percakapan. Kalau dia terlihat bosan, jangan paksakan satu topik terlalu lama. Tapi kalau dia terlihat tertarik, kamu bisa lanjutkan dan gali lebih dalam. Salah satu cara menjaga percakapan tetap hidup adalah dengan menggunakan prinsip menggali, bukan menyelidik. Maksudnya, kamu bertanya dengan tujuan mengenal lebih dalam, bukan menginterogasi. Misalnya, daripada langsung nanya, "Kamu udah punya pacar belum?" Akan lebih baik kalau kamu ajak ngobrol tentang pandangannya soal hubungan, atau cerita tentang temannya yang lucu, lalu masuk secara halus ke topik personal. Kamu juga bisa bermain di topik-topik netral yang menyenangkan. Misalnya ngomongin makanan favorit, tempat nongkrong asik, film yang lagi rame, atau kejadian lucu di sekitar. Obrolan ringan semacam ini efektif untuk membangun suasana, terutama di awal-awal perkenalan. Baru setelah itu, kamu bisa masuk ke obrolan yang lebih dalam. Kalau kamu merasa gugup, salah satu cara terbaik adalah dengan jujur pada diri sendiri. Nggak perlu berpura-pura tenang. Kadang justru dengan mengakui bahwa kamu agak gugup, kamu terlihat lebih manusiawi. Cewek akan lebih menghargai cowok yang jujur dan tulus, daripada yang sok percaya diri tapi kelihatan dibuat-buat. Misalnya kamu bisa bilang sambil senyum, "Maaf ya, aku kadang agak kaku kalau ngobrol sama orang baru." Kalimat ini sederhana, tapi bisa mencairkan suasana dan membuat kamu terlihat apa adanya. Sekarang, mari kita bahas tentang pentingnya bahasa tubuh. Bahasa tubuh bisa memperkuat atau bahkan menghancurkan pesan yang kamu sampaikan. Kalau kamu bicara sambil menunduk, tangan disaku, dan suara pelan, kesannya kamu tidak yakin dengan diri sendiri. Tapi kalau kamu bisa menatap mata lawan bicara, tersenyum dengan tenang, dan sesekali menggunakan gerakan tangan yang natural, kamu akan terlihat lebih terbuka dan percaya diri. Buat kamu yang introvert, penting juga untuk mengatur energi. Karena ngobrol dalam waktu lama bisa terasa melelahkan. Jadi pastikan kamu punya waktu untuk recharge. Nggak semua obrolan harus panjang. Kadang ngobrol singkat tapi berkualitas justru lebih berkesan. Yang penting adalah kamu menunjukkan ketulusan dan ketertarikan dalam setiap momen percakapan. Kalau kamu lagi chat lewat pesan teks, kamu juga bisa latih kemampuan ngobrolmu dari sana. Karena kadang chat bisa jadi tempat latihan yang bagus buat kamu yang belum terbiasa ngobrol langsung. Kamu bisa belajar bagaimana menyusun pertanyaan, memberi tanggapan, atau memainkan emosi lewat kata-kata. Tapi ingat, chatting yang baik itu bukan cuma nanya,
Lagi apa? Terus-menerus. Coba eksplor pertanyaan-pertanyaan unik dan menyenangkan. Misalnya kamu bisa nanya, kalau kamu bisa liburan kemanapun tanpa mikir biaya, kamu mau kemana? Atau, kamu lebih suka malam minggu sendirian atau rame-rame? Pertanyaan semacam ini bisa membuka obrolan yang lebih personal dan bikin cewek tertarik ngobrol lebih lanjut. Dan ingat, tujuan ngobrol bukan sekadar biar kamu disukai, tapi biar kamu bisa mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Jadi jangan takut kalau obrolannya nggak berjalan mulus. Karena setiap percakapan adalah proses. Semakin sering kamu latihan, semakin kamu terbiasa, dan akhirnya rasa gugup itu akan semakin kecil. Buat kamu yang pemalu dan introvert, salah satu kekuatan terbesar kamu adalah kemampuan merasakan. Kamu bisa memahami perasaan orang lain lebih dalam. Dan kalau kamu belajar untuk menyampaikan perasaan itu dengan kata-kata, kamu bisa bikin cewek merasa sangat dimengerti. Sesuatu yang kadang sulit ditemukan dalam obrolan sehari-hari. Kamu juga bisa mulai membangun obrolan dari topik yang kamu kuasai. Kalau kamu suka musik, film, teknologi, atau apapun itu, kamu bisa mulai dari situ. Tapi jangan berubah jadi monolog. Selalu cari cara untuk melibatkan lawan bicara. Misalnya kamu cerita sedikit tentang film yang kamu suka, lalu tanya, kamu suka genre kayak gini juga nggak? Atau, ada rekomendasi film yang menurut kamu wajib ditonton? Penting juga untuk menjaga rasa ingin tahu yang sehat. Tunjukkan bahwa kamu benar-benar tertarik mengenal dia, bukan cuma sekadar mengisi waktu. Perhatikan hal-hal kecil yang dia ceritakan. Kadang cewek akan merasa tersentuh ketika kamu mengingat detail kecil dari obrolan sebelumnya. Misalnya kamu bilang, kamu waktu itu bilang suka kopi hitam ya? Aku nemu tempat yang kayaknya cocok buat kamu. Perhatian kecil seperti itu bisa membangun kedekatan secara emosional. Dan inilah yang membuat obrolan kamu terasa lebih berarti. Karena kamu bukan cuma ngobrol, tapi membangun koneksi. Kadang, cowok pemalu berpikir bahwa mereka harus selalu punya jawaban yang pintar atau lucu biar obrolannya dianggap menarik. Padahal, dalam banyak kasus, cewek justru lebih menghargai cowok yang jujur dan tidak takut terlihat sederhana. Menjawab dengan kalimat yang apa adanya, tapi tulus, seringkali jauh lebih efektif dibanding jawaban yang dibuat-buat hanya demi terlihat keren. Misalnya, saat kamu ditanya, kamu suka nongkrong di mana? Kamu nggak perlu menjawab, aku sih anaknya kafe banget. Tiap weekend keliling tempat hits, kalau kenyataannya kamu lebih suka di rumah. Justru kamu bisa jawab, aku lebih suka di rumah sih, kadang nonton atau dengerin musik, lebih nyaman aja. Jawaban jujur kayak gitu bisa jadi pembuka topik baru yang lebih personal. Dan dari situ, cewek bisa tahu karakter kamu sebenarnya. Hal penting lainnya adalah jangan terlalu cepat berharap obrolan kalian akan langsung klik dalam 1-2 kali pertemuan. Koneksi itu butuh waktu. Bahkan pasangan yang sudah lama kenal pun masih terus belajar memahami satu sama lain. Jadi, kalau di awal-awal terasa agak canggung, itu sangat wajar. Jangan langsung menilai dirimu gagal hanya karena percakapan pertama berjalan biasa-biasa saja. Kamu juga perlu tahu bahwa tidak semua cewek punya gaya komunikasi yang sama. Ada yang cerewet, ada yang kalem, ada yang suka ngobrol ngalor ngidul, ada yang lebih suka pembicaraan mendalam. Nah, sebagai cowok yang ingin belajar ngobrol lebih asik, kamu perlu belajar fleksibel. Bukan berarti mengubah diri, tapi menyesuaikan ritme komunikasi sesuai lawan bicara kamu. Kalau kamu ngobrol dengan cewek yang rame dan penuh ekspresi, kamu bisa ikut terbuka, meskipun tidak harus seheboh dia. Cukup dengan memberi respons yang aktif, menunjukkan minat, dan menyambut ceritanya dengan hangat. Tapi kalau kamu ngobrol dengan cewek yang tenang dan agak pendiam, kamu juga bisa menyesuaikan dengan tidak terlalu banyak menimpali. Cukup jaga alurnya tetap hangat dan pelan-pelan gali lebih dalam. Sebagai cowok pemalu, kamu juga punya keuntungan. Kamu nggak terburu-buru. Kamu biasanya lebih hati-hati dalam memilih kata. Dan ini bisa jadi nilai lebih jika kamu menggunakannya dengan bijak. Saat kamu menyampaikan sesuatu dengan perlahan, dengan kalimat yang dipilih dengan cermat, kamu bisa memberikan kesan sebagai cowok yang dewasa dan thoughtful. Satu hal lagi yang gak kalah penting adalah keberanian untuk bertanya balik. Banyak cowok pemalu hanya menjawab pertanyaan, tapi tidak melanjutkan. Akhirnya obrolan berhenti. Padahal kamu bisa mengembalikan pertanyaan itu dengan sopan dan ringan. Misalnya dia nanya,
Kamu suka dengerin musik apa? Kamu jawab dulu, lalu tambahkan, kalau kamu sendiri suka genre yang kayak gimana? Dengan begitu, percakapan menjadi dua arah. Tidak hanya kamu yang ditanya-tanya, tapi juga ada timbal balik yang sehat. Ini membuat obrolan lebih hidup dan terasa alami. Dan cewek pun akan merasa bahwa kamu benar-benar tertarik mengenal dirinya, bukan hanya sekadar sopan membalas pertanyaan. Kadang, kamu juga akan menghadapi situasi di mana obrolan mulai seret. Ini wajar banget, dan tidak perlu panik. Justru kamu bisa gunakan momen itu buat istirahat sebentar, ambil napas, dan memikirkan pertanyaan baru. Kamu bisa beralih ke topik ringan seperti cuaca, lingkungan sekitar, pengalaman unik, atau bahkan hal-hal absurd yang justru bisa bikin ketawa bareng. Misalnya kamu bisa bilang, tadi pas kesini aku sempat lihat kucing tidur di atas motor. Kayaknya itu udah jadi tempat tidurnya tiap hari. Kalimat-kalimat kecil kayak gitu bisa bikin suasana cair, bahkan bisa memunculkan tawa spontan. Obrolan yang menyenangkan bukan selalu soal kedalaman, tapi juga soal kenyamanan. Dalam membangun koneksi lewat obrolan, penting juga untuk menunjukkan empati. Ketika dia cerita tentang hal yang bikin dia sedih, kesal, atau kecewa, jangan langsung kasih solusi. Dengerin dulu. Tunjukkan bahwa kamu hadir untuk memahami, bukan untuk menggurui. Kadang cukup bilang, pasti berat ya. Atau, aku bisa ngerti kok kenapa kamu merasa kayak gitu. Itu sudah cukup menenangkan. Banyak cewek yang jarang merasa benar-benar didengarkan. Dan kalau kamu bisa jadi cowok yang mau mendengarkan tanpa buru-buru menilai atau menyela, kamu akan jadi seseorang yang langka dan berkesan. Karena dalam dunia yang ramai dan bising ini, pendengar yang tulus itu seperti oase. Kamu juga bisa belajar mengenali topik-topik yang sensitif dan sebaiknya dihindari di awal obrolan. Topik seperti mantan, masalah keuangan pribadi, atau komentar fisik yang terlalu personal, sebaiknya tidak langsung dibahas. Tunggu sampai kalian cukup dekat dan sama-sama nyaman untuk masuk ke area pembicaraan yang lebih privat. Selain itu, kamu bisa melatih diri dengan memperluas wawasan. Bukan berarti kamu harus jadi pakar dalam segala hal, tapi punya pengetahuan umum tentang berbagai topik bisa sangat membantu. Misalnya tahu sedikit tentang musik populer, film terbaru, tempat wisata, atau budaya sehari-hari. Ini bisa jadi modal besar saat ngobrol, karena kamu punya banyak referensi untuk membuka dan menjaga percakapan. Untuk membiasakan diri bicara lebih lancar, kamu bisa latihan sendiri di rumah. Coba ngomong di depan cermin. Coba rekam suara kamu saat bercerita. Dengarkan kembali, dan perhatikan gaya bicara kamu. Apakah terdengar kaku? Apakah terlalu pelan? Latihan ini bisa bikin kamu lebih percaya diri saat ngobrol langsung dengan orang lain. Latihan juga bisa dilakukan lewat ngobrol dengan teman dekat. Pilih teman yang membuat kamu nyaman, lalu coba bahas topik yang biasa kamu hindari. Dari situ, kamu bisa pelan-pelan menantang diri untuk lebih terbuka, lebih aktif, dan lebih percaya diri dalam komunikasi. Bicara soal kepercayaan diri, banyak cowok pemalu berpikir bahwa mereka harus mengubah total kepribadian mereka supaya bisa menarik di mata cewek. Padahal, yang justru bikin kamu menarik adalah saat kamu bisa berdamai dengan sifat alami kamu sendiri. Jadi pemalu atau introvert bukanlah kelemahan. Itu hanya cara kamu memproses dunia. Dan kalau kamu bisa memahami diri sendiri, kamu justru bisa mengubah karakter itu menjadi kekuatan yang tidak semua orang punya. Cewek sebenarnya bisa merasakan ketulusan. Saat kamu bicara dengan jujur, tidak dibuat-buat, dan terlihat berusaha walau kamu sedikit gugup, itu bisa bikin dia merasa dihargai. Banyak cowok introvert yang akhirnya berhasil membangun hubungan yang dalam justru karena mereka tidak mencoba menjadi orang lain. Mereka tidak sibuk tampil sempurna, tapi fokus pada koneksi yang bermakna. Kamu juga perlu tahu bahwa dalam komunikasi, ada hal-hal nonverbal yang punya pengaruh sangat besar. Cara kamu mendengarkan, cara kamu merespons, bahkan ekspresi wajah kamu saat mendengar cerita, semua itu memberi kesan yang kuat. Kadang, tanpa perlu berkata terlalu banyak, kamu bisa menyampaikan bahwa kamu peduli dan tertarik. Itu sebabnya, menjaga kontak mata yang santai dan tersenyum dengan tulus sangat penting. Kalau kamu bingung harus ngomong apa, cobalah mulai dari rasa penasaran. Rasa ingin tahu yang tulus adalah pintu masuk terbaik dalam sebuah obrolan. Kamu bisa bilang, aku penasaran deh, kamu bisa suka banget sama hal itu karena apa? Atau,
Apa yang bikin kamu tertarik pertama kali sama kegiatan itu? Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu bisa membuka cerita panjang dari lawan bicara kamu. Dan ketika dia mulai bercerita, kamu hanya perlu mendengarkan, merespons dengan hangat, dan memberi ruang. Dalam proses ini, kamu juga akan menyadari bahwa kamu nggak harus jadi cowok yang serba bisa bicara. Kamu cukup jadi cowok yang tahu kapan mendengar dan kapan menanggapi. Dan saat kamu tahu cara menjaga aliran itu tetap alami, kamu akan bisa ngobrol dengan cewek tanpa harus terlalu memikirkan harus ngomong apa selanjutnya. Penting juga untuk memahami bahwa cewek tidak selalu mencari cowok yang hebat ngomong. Kadang, yang mereka cari adalah cowok yang bisa membuat mereka merasa nyaman. Bukan cowok yang terus-menerus mendominasi pembicaraan, tapi cowok yang bisa menemani tanpa tekanan. Yang bisa menjadi teman ngobrol tanpa agenda tersembunyi. Dan ini justru selaras dengan karakter introvert yang tenang dan mengayomi. Kita juga perlu membicarakan tentang momen awkward, yaitu momen canggung yang seringkali bikin kita ingin menghilang saja dari tempat kejadian. Entah itu salah ucap, suara gemetar, atau bahkan lupa nama orang yang sedang kita ajak ngobrol. Percaya atau tidak, semua orang pernah mengalami itu. Bahkan orang yang paling percaya diri sekalipun. Cara terbaik untuk menghadapi momen seperti itu adalah dengan menerima dan menertawakan diri sendiri. Misalnya kamu salah sebut sesuatu, kamu bisa bilang sambil senyum, "Aduh, ngomongku kacau ya barusan. Maklum, grogi dikit." Kalimat sederhana kayak gitu bisa mencairkan suasana dan menunjukkan bahwa kamu cukup nyaman dengan diri sendiri, bahkan saat melakukan kesalahan kecil. Dan ketika kamu bisa membuat cewek merasa bahwa kamu tidak takut gagal di depan dia, justru itu yang membuat kamu tampak lebih jujur dan kuat. Karena keberanian bukan berarti tidak pernah takut, tapi berani melangkah meskipun ada rasa takut. Dan ketika cewek melihat kamu berani bicara meskipun kamu pemalu, itu adalah bentuk keberanian yang sangat mengesankan. Satu hal lagi yang tidak boleh kamu lupakan, jangan terlalu keras menilai dirimu sendiri. Kadang kita merasa obrolan kita buruk, padahal sebenarnya cukup menyenangkan bagi lawan bicara. Kita terlalu fokus pada kekurangan, pada kata-kata yang mungkin terdengar salah, atau pada respon yang menurut kita tidak cukup bagus. Padahal, yang dilihat oleh cewek adalah niat dan usaha kamu untuk berkomunikasi. Kalau kamu merasa gagal dalam satu obrolan, anggap saja itu bagian dari proses belajar. Sama seperti belajar naik sepeda, kamu mungkin jatuh beberapa kali sebelum bisa lancar. Dan setiap percakapan adalah latihan yang akan membuat kamu semakin terbiasa. Semakin kamu berani menghadapi rasa takut, semakin kamu akan merasa nyaman dalam berbagai situasi sosial. Untuk kamu yang pemalu, penting juga untuk punya lingkaran kecil tempat kamu bisa jadi diri sendiri. Teman-teman yang mendukung, yang bisa kamu ajak diskusi, bahkan yang bisa kamu minta masukan setelah ngobrol dengan cewek. Kadang, sudut pandang orang lain bisa membantu kamu melihat apa yang kamu lakukan dengan lebih objektif. Kalau kamu ingin latihan secara lebih terstruktur, kamu bisa coba tantangan pribadi. Misalnya, hari ini kamu harus menyapa satu orang asing. Besok kamu ajak ngobrol seseorang selama 5 menit. Dan seterusnya. Tantangan-tantangan kecil ini akan melatih otot sosial kamu. Dan lambat laun, kamu akan merasa bahwa ngobrol bukanlah sesuatu yang menakutkan lagi, tapi bisa jadi hal yang menyenangkan. Jangan lupakan juga pentingnya storytelling. Cerita adalah alat komunikasi yang kuat. Kamu bisa belajar membagikan cerita-cerita kecil dari hidup kamu yang relevan dengan topik pembicaraan. Misalnya ketika dia cerita soal liburan, kamu bisa ikut berbagi pengalaman lucu atau menarik saat kamu pergi ke suatu tempat. Cerita pribadi yang ringan dan jujur bisa membuat percakapan jadi lebih hidup. Tapi tentu saja, pastikan cerita kamu tidak terlalu panjang atau terkesan ingin menguasai percakapan. Cukup 1 atau 2 cerita singkat yang punya unsur emosi, seperti lucu, hangat, atau memalukan sedikit. Cerita yang terlalu serius bisa terasa berat kalau belum ada kedekatan yang cukup. Jadi, jaga ritme dan energi percakapan tetap ringan dan menyenangkan. Pernah nggak kamu merasa, semakin kamu berusaha mikirin topik buat dibahas, justru otak kamu jadi blank? Semakin kamu panik, semakin susah rasanya buat ngomong. Ini sering banget dialami oleh cowok pemalu dan introvert. Dan yang bikin frustasi adalah, setelah momen itu lewat, tiba-tiba kamu kepikiran banyak hal yang bisa kamu omongin. Tapi ya, semuanya sudah telat. Kondisi ini sebenarnya wajar.
Ketika kamu gugup, otak kamu cenderung masuk ke mode bertahan, dan itu membuat akses ke ide atau ingatan menjadi lebih lambat. Makanya, bukan karena kamu kurang pintar, tapi karena tekanan suasana bikin kamu nggak bisa berpikir jernih. Solusinya bukan dengan memaksa otak kamu bekerja lebih keras, tapi dengan melatih ketenangan. Salah satu latihan terbaik adalah memperlambat napas saat merasa gugup. Tarik napas perlahan, tahan sebentar, lalu hembuskan pelan-pelan. Ini mungkin terdengar klise, tapi efeknya nyata. Pernapasan yang terkontrol bisa membantu tubuh dan pikiran kamu merasa lebih stabil. Dan ketika kamu lebih tenang, ide-ide pun lebih mudah mengalir. Selain itu, kamu bisa menyiapkan beberapa topik cadangan sebelum ngobrol. Bukan berarti kamu harus hafal skrip, tapi kamu bisa menyimpan beberapa tema ringan yang bisa kamu keluarkan saat suasana mulai sepi. Misalnya, kamu bisa simpan cerita lucu, pertanyaan menarik, atau fakta unik yang bisa memicu tawa atau diskusi ringan. Tapi tentu saja, tetap disampaikan secara natural, bukan seperti membaca catatan. Kalau kamu lagi ngobrol sama cewek dan tiba-tiba muncul keheningan, jangan langsung panik. Hening itu bukan musuh. Bahkan, dalam beberapa percakapan, momen hening bisa menjadi ruang nyaman untuk berpikir sejenak. Yang penting adalah bagaimana kamu menyikapinya. Kalau kamu terlihat santai, momen hening akan terasa biasa. Tapi kalau kamu terlihat panik atau salah tingkah, situasi bisa jadi makin canggung. Kalau kamu merasa stuck, kamu bisa balik ke pertanyaan sederhana yang bersifat terbuka. Misalnya, ngomong-ngomong, kamu pernah ngalamin hal yang bikin kamu benar-benar malu nggak? Atau, kalau lagi suntuk, biasanya kamu ngapain biar mood balik lagi? Pertanyaan semacam ini bisa membuka sisi personal lawan bicara dengan tetap terasa ringan dan menyenangkan. Kamu juga bisa perhatikan gestur tubuh atau barang-barang yang dibawa cewek itu sebagai bahan awal ngobrol. Misalnya, dia pakai gelang unik. Kamu bisa bilang, "Itu gelangnya lucu ya, kamu beli di mana?" Atau dia bawa buku. Kamu bisa tanya, "Itu bukunya tentang apa? Seru nggak?" Pertanyaan-pertanyaan kayak gini terlihat kecil, tapi bisa membuka banyak topik baru yang nggak kamu duga sebelumnya. Kadang, cewek juga ingin ngobrol dengan orang yang bisa membuat mereka merasa bebas jadi diri sendiri. Bukan orang yang sok tahu, bukan juga yang suka menghakimi. Kamu sebagai cowok introvert punya peluang besar di sini. Karena kamu biasanya nggak suka menilai orang sembarangan, dan cenderung membiarkan orang bicara sesuai kenyamanan mereka. Nah, sikap inilah yang sering bikin cewek betah ngobrol sama kamu. Kamu juga perlu tahu bahwa membangun komunikasi itu tidak harus selalu dalam satu waktu yang panjang. Justru interaksi-interaksi kecil yang sering dilakukan bisa membangun koneksi yang lebih kuat. Misalnya kamu menyapa dia tiap kali bertemu, mengingatkan hal kecil, atau sekadar bertanya kabar lewat pesan singkat. Lama-lama, dia akan merasa dekat karena merasa diperhatikan secara konsisten. Kalau kamu ingin ngobrol lebih lama, coba ajak dia ngobrol sambil melakukan aktivitas ringan. Misalnya jalan bareng ke kantin, duduk bareng saat nunggu kelas, atau sambil main game ringan di HP. Aktivitas seperti ini bisa membantu mengalihkan tekanan dari percakapan, karena kamu tidak hanya fokus pada obrolan, tapi juga pada kegiatan yang dilakukan bersama. Di saat kamu sudah mulai nyaman ngobrol, kamu bisa mulai membahas hal-hal yang lebih dalam. Tapi tetap dengan pendekatan yang lembut. Misalnya kamu bisa tanya, "Kamu pernah nggak sih mikir, kalau hidup kita ini udah sesuai jalan yang kita mau atau belum?" Pertanyaan kayak gini bisa memancing diskusi yang reflektif, dan membuka sisi lain dari kepribadian dia yang mungkin jarang terlihat. Tapi ingat, topik mendalam harus kamu bawa dengan suasana yang tenang dan nyaman. Jangan terburu-buru atau terkesan menginterogasi. Lihat dulu respons dia, apakah dia terbuka atau justru menutup diri. Kalau dia terlihat enggan, jangan dipaksakan. Kembali saja ke topik yang lebih ringan. Karena kenyamanan adalah prioritas utama dalam setiap percakapan. Kamu juga bisa menggunakan humor ringan sebagai jembatan emosional. Tapi jangan maksain diri jadi lucu kalau itu bukan gaya kamu. Gunakan humor yang sesuai dengan kepribadian kamu. Kadang, komentar jujur yang tidak sengaja lucu justru terasa lebih tulus dan menyenangkan. Dan kalau cewek ketawa karena candaan kamu yang natural, itu pertanda bahwa dia mulai merasa nyaman. Saat kamu mulai mengenal cewek lebih dekat, kamu bisa coba berbagi sedikit cerita tentang masa lalu kamu, impian kamu,
atau hal-hal kecil yang punya makna pribadi. Misalnya, kamu cerita tentang makanan favorit waktu kecil, guru yang paling kamu suka, atau pengalaman lucu saat pertama kali naik kendaraan umum. Cerita-cerita kayak gitu bisa bikin percakapan lebih berwarna dan memperkuat hubungan emosional. Sekarang, coba kamu bayangkan satu hal. Kamu lagi duduk santai, ngobrol bareng cewek yang kamu suka. Kalian tertawa bareng, saling tukar cerita, dan suasana terasa nyaman banget. Nggak ada tekanan, nggak ada kecanggungan. Hanya dua orang yang saling mendengarkan, saling menghargai, dan saling menikmati momen. Apa kamu percaya bahwa kamu bisa sampai di titik itu? Jawabannya, bisa. Dan bukan karena kamu berubah jadi orang lain, bukan juga karena kamu tiba-tiba jadi cowok paling rame di ruangan. Tapi karena kamu belajar untuk mengenal dirimu sendiri, belajar cara menyampaikan pikiran dengan tenang, dan belajar untuk menghargai setiap percakapan sebagai sesuatu yang bernilai. Percakapan bukan tentang pamer siapa paling pintar, siapa paling lucu, atau siapa paling dominan. Percakapan adalah tentang menyambungkan hati dan pikiran. Dan kamu, sebagai cowok pemalu atau introvert, punya bekal besar untuk itu. Karena kamu tahu rasanya berpikir sebelum bicara. Kamu tahu pentingnya mendengarkan. Kamu tahu bagaimana menghargai keheningan. Dan itu semua adalah kualitas yang jarang dimiliki banyak orang. Jadi, kamu nggak harus berubah jadi orang yang selalu bisa memulai obrolan di tengah keramaian. Kamu cukup jadi orang yang bisa membuat satu percakapan kecil terasa berarti. Kamu cukup jadi orang yang berani bicara meskipun suara kamu masih gemetar. Karena dari keberanian kecil itulah, kebiasaan besar akan tumbuh. Dan dari obrolan sederhana, hubungan yang dalam bisa terbentuk. Yang perlu kamu tanamkan dalam diri kamu adalah kesadaran bahwa proses ini bukan perlombaan. Nggak semua orang harus langsung jago dalam satu hari. Bahkan orang yang sekarang terlihat paling lancar ngobrol pun dulunya pernah kaku, pernah bingung, pernah malu. Yang membedakan hanyalah satu hal, mereka terus mencoba. Mereka nggak berhenti hanya karena satu dua obrolan yang gagal. Jadi mulai sekarang, jangan takut mencoba. Jangan takut membuka pembicaraan. Jangan takut terlihat sedikit canggung. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawa kamu lebih dekat pada versi terbaik dari diri kamu. Dan ketika kamu sudah mulai terbiasa, kamu akan heran sendiri betapa menyenangkannya bisa ngobrol tanpa beban. Kamu juga akan menyadari bahwa cewek itu nggak seseram yang kamu bayangkan. Mereka juga manusia. Mereka juga punya rasa gugup. Mereka juga pengen dimengerti. Dan saat kamu hadir dengan ketulusan, dengan niat baik, dengan rasa hormat, mereka akan melihat itu. Mereka akan merasakannya. Dan percakapan yang awalnya terasa sulit, perlahan-lahan akan berubah jadi kebiasaan yang kamu nikmati. Kalau kamu butuh waktu untuk berani, ambillah waktu itu. Nggak apa-apa. Tapi jangan berhenti. Terus belajar, terus latihan, terus buka diri pelan-pelan. Karena kemampuan ngobrol bukan bakat, tapi keterampilan. Dan semua keterampilan bisa diasah. Yang penting kamu mau bergerak. Dan kalau nanti suatu hari kamu ngobrol sama cewek dan dia tersenyum, tertawa, atau bahkan bilang, "Kamu enak banget diajak ngobrol ya." Ingatlah momen ini. Momen saat kamu mulai mengambil langkah pertama. Momen saat kamu menonton video ini dan memutuskan bahwa kamu mau berubah. Bukan jadi orang lain, tapi jadi versi dirimu yang lebih percaya diri, lebih nyaman, dan lebih siap untuk terhubung dengan orang lain. Jadi, yuk, beranikan diri. Mulai dari sapaan kecil, dari pertanyaan ringan, dari senyuman tulus, dari rasa penasaran. Lalu biarkan semuanya mengalir. Karena ngobrol asik itu bukan tentang siapa kamu di luar, tapi tentang apa yang kamu bawa dari dalam. Dan kamu punya semua itu.